Pandemi virus corona yang melanda negara Indonesia selama hampir 2,5 tahun membuat banyak masyarakat kehilangan pekerjaannya, serta semua sekolahan harus menerapkan sistem pembelajaran secara daring. Karena tersebut, banyak siswa yang kesulitan dalam mengikuti pembelajaran sekolahnya. Maka situasi kali ini, banyak guru ataupun mahasiswa yang mulai membuka jasa les pribadi guna untuk membantu pembelajaran para siswa. Untuk yang lebih jelas lagi, saya akan mewawancarai salah satu mahasiswi yang membuka jasa tersebut. Langsung saja kita beralih ke rumahnya di daerah Jatipura, Karanganyar. Saat ini saya sedang berada di depan rumah salah satu mahasiswi yang membuka jasa menjadi guru les pribadi. Langsung saja mari kita berbincang-bincang sedikit dengan Mbak Rizky. Selamat sore Mbak Rizky. Iya, selamat sore. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Iya. Kalau boleh tahu ini Mbak Rizky ini semester berapa ya? Kalau saya kebetulan udah semester 7. Oh, udah masuk skripsi. Iya, kebetulan saya sedang mengerjakan skripsi. Kalau boleh tahu itu Mbak Rizky ini jurusan apa ya? Saya jurusan psikologi Islam dan kebetulan kuliahnya di UIN Raden Masya Surakarta. Oh, sama Mbak. Masnya semester berapa? Saya itu semester 5 Mbak. Oh, berarti ada tingkat ya? Ya, jurusan apa? KPI. Oh, jurusan KPI. Langsung saja, Mbak Rizky ini sudah menjadi guru les itu berapa lama ya? Kalau ditanya berapa lama, mungkin udah lama banget ya, soalnya kebetulan waktu saya kuliah masih offline itu juga saya ada part time juga, itu jadi guru les privat. Nah itu cuma di dekat-dekat kampus aja sih. Nah karena pandemi ini waktu kuliah online saya mulai ngajar lagi itu kurang lebih 1 semester ini sih baru, soalnya ketika semester 5 sama 6 saya off dulu karena masih sibuk sama praktikum. Kalau boleh tahu itu Mbak Rizky ini ada kendala nggak saat mengajar? Kalau dibilang kendala itu pasti ada ya, soalnya gini, kan aku tuh ngajarnya anak-anak, jadi kan tiap anak-anak itu kan beda, karakternya beda, sifatnya juga beda. Nah kendalanya tuh ketika misalkan aku lagi pusing tugas tuh misalkan, dan suasana hati aku tuh lagi nggak enak, nah ketika itu aku harus ngajar, nah ternyata dan anaknya itu juga sama-sama nggak mood, susah diatur. Nah itu kayak muter otak, kayak gimana sih biar si anak ini bisa fokus lagi, gimana sih caranya biar anak ini mudah memahami gitu loh. Soalnya kan kalau misalkan kita cuma ngajar tuh paling 1 sampai 1,5 jam ya, jadi kalau misalkan anaknya nggak mau les atau susah diatur tuh kayak aku ngerasa nggak enak sendiri gitu loh, soalnya kan aku udah dibayar tapi kok anaknya belum dapat apa-apa gitu loh. Nah aku kayak gitu sih. Kalau biasanya itu Mbak Rizky itu sistem belajarnya gimana ya? Maksudnya itu Mbak Rizky ke rumahnya yang buka jasa itu atau Mbak ibunya yang anak itu ke sini? Oh gitu, kebetulan kalau saya itu ke rumah-rumah, jadi saya yang menghampiri anaknya. Tapi misalkan ada juga sih 2 sampai 3 anak yang datang ke rumah. Nah tentunya harganya beda juga itu. Biasanya yang ditargetkan itu anak apa ya? Sekolah apa ya Mbak? SD, SMP atau TK juga? Oh gitu, kalau saya tuh ngajarnya TK ada, SD ada, SMP juga ada. Cuma bedanya kalau SMP itu saya cuma ambil beberapa mata pelajaran aja. Misalkan kalau anak SMP saya cuma fokus ke matematika doang kayak gitu. Tapi kalau SD SMP kalau TK sama SD itu semua mata pelajaran. Kan TK tuh kan sekarang banyak tuh TK-nya tuh yang lagi kayak di SDIT, madrasah kayak gitu kan. Nah itu biasanya orang tuanya minta baca Iqra juga, sama hafalannya juga dibantu gitu. Nah kalau SD semua mata pelajaran. Ya kira-kira itu penghasilan dari menjadi guru itu gimana Mbak? Kalau penghasilan nggak nentu juga sih, soalnya kan misalkan saya punya murid, kebetulan saya punya murid berapa ya, kurang lebih 6 sampai 9. Nah tiap murid itu biasanya les tuh 1 minggu 3 kali, ada juga yang setiap hari. Nah ya tinggal dihitung aja sih ya Mas, ada yang satu murid itu sehari sejam, ada yang 2 jam, tinggal dikaliin aja sih setiap murid. Kalau 15.000 jadinya ketemunya berapa gitu, nggak nentu juga sih, soalnya kalau libur ya libur gitu. Ya Mbak, terima kasih karena sudah mau berbincang sedikit dengan kami Ya. Dan juga semoga sukses Mbak. Amin. Dalam skripsinya itu. Siap, terima kasih.
Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita kembali ke studio. Ternyata lumayan juga ya menjadi guru les. Sekalian untuk mengisi waktu luang, penghasilannya juga bisa untuk menambah uang jajan atau bahkan bisa untuk ditabung. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Ramadhani Nursaya pamit undur diri dalam Kilas Info. Selamat sore, sekian dan sampai jumpa lagi.